Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan demikian? Para habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tetapi nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kuat sekali indikasi sosok Alwi dan ayahnya Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib, dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam. Inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali As-Sakran dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah berusaha mencari tahu siapa silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qala'i, wafat tahun 577 Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabaroh Madhab Syafi'i. Berdasarkan tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qala'i ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar suatu sumber, kemungkinan besar. Permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Silsilahnya menjadi Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qala'i. Karena suatu hal mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qala'i yang ditemukan, maka nama Al-Qala'i ini kemudian dirubah menjadi Kholi Kisom. Kholi Kisom. Masih mirip. Jadi urutan silsilah Faqih Muqaddam menjadi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Kholi Kisom. Nama mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sohib Mirbat. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, Muhammad bin Ali Al-Qala'i dan Muhammad bin Ali Kholi Kisom atau Sohib Mirbat. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman. Harus membuat curiga para peneliti termasuk Gus Rumail. Julukan Sohib Mirbat kita terjemahkan saja. Yang punya kota Mirbat pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qala'i mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi. Padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri, dan saya yakin Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Al-Faqih Al-Muqaddam. Tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail, jika benar, tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Al-Faqih Al-Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali As-Sakran.
Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali atau Al-Faqih Al-Muqaddam inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga habaib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat pada tahun 562 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW jalur laki-laki. Berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto, Marga Al-Habsyi, As-Sekaf, Jamalul Lail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar itu, masuk haplogrup G Y32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ia harus memiliki haplogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Haplogrup Sayyidina Ali adalah C-FGC 10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis lelaki Sayyidina Ali tidak sama haplogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli, berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan haplogrup G, maka mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad. Itu hukumnya mustahil. Bahkan masih menurut para ahli, para habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena haplogrupnya Nabi Ibrahim itu C-FGC 8712. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat presisi dan dapat dipercaya. Memang hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seseorang anak setelah dites DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesahihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewarisi harta ayahnya. Tetapi, jika dalam suatu kasus terjadi sebaliknya, ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA, dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo pada tahun 2004 yang lalu. Maka hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki, bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas, keikhlasan, dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Apakah ia yang membantu seseorang yang bukan zuriat Nabi lalu mengaku sebagai zuriat Nabi? Atau dia yang berusaha agar para pengaku zuriat Nabi ini bertobat dan menisbahkan dirinya sebagai zuriat Nabi? Ada yang mengatakan, salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan, lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat. Termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia untuk terus berjalan di jalan yang salah. Namun, kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah. Lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bihaqikotil hal. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, Minggu 3 September 2023. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.